Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua petinggi perusahaan BUMN PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan dari Kementerian Sosial. Kali ini kami akan menyampaikan mengenai data kasus korupsi yang sudah lama terjadi di Indonesia. Kasus ini kebanyakan terjadi di kalangan para pejabat tinggi. Adanya kasus ini menjadikan masyarakat sadar akan kebohongan-kebohongan yang telah disampaikan oleh para pelaku, serta sadar bahwa para pejabat menyepelekan kepercayaan yang telah diberikan para rakyat pada mereka. Sekarang, kami akan menyampaikan data kasus korupsi yang ditindaki pada tahun 2018 sampai dengan 2022 berdasarkan data Indonesia Corruption Watch. Ada 2.281 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2022. Dan ada 5.111 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Dalam setiap tahun selalu ada peningkatan dan penurunan kasus korupsi. Misalnya pada tahun 2022 ada 579 kasus. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Setelah melihat data di atas, seharusnya kita para pemuda yang akan meneruskan bangsa jangan sampai ikut meneruskan budaya korupsi yang ada di negeri ini. Stop korupsi, majukan generasi. Perkenalkan, saya Ubidillah, peserta pertukaran mahasiswa Merdeka 4 di Universitas Pendidikan Ganesha, akan sedikit memberikan edukasi tentang korupsi. Di balik derapnya kemajuan bangsa, ternyata tersembunyi bahaya laten yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan. Apa itu? Korupsi. Nah, korupsi ibarat benalu yang menempel pada tubuh pohon. Korupsi mencengkram erat, menguras sumber daya, dan menghambat laju pembangunan. Dampaknya bagaikan racun yang meresap, merenggut hak rakyat, dan menjumuskan bangsa ke jurang kemiskinan dan keterbelakangan. Korupsi bukan hanya sekedar penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah dan kepercayaan rakyat. Para koruptor bagaikan lintah darat, tega mencuri uang rakyat demi memperkaya diri sendiri. Mereka memanfaatkan jabatannya untuk merampok hak-hak rakyat, menghambat pembangunan infrastruktur, memanipulasi sistem dan keuntungan semata. Akibatnya apa? Rakyat menjadi korban utama. Akses terhadap layanan publik yang layak pun terhambat. Infrastruktur yang seharusnya menjadi penunjang kehidupan masyarakat pun terbengkalai dan roda pembangunan mandek tak berjalan. Akibatnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pun runtuh, digantikan rasa frustasi dan keputusasaan serta kemarahan oleh rakyat itu sendiri. Namun di tengah kesalahan ini masih ada sisa harapan. Semangat perlawanan terhadap korupsi terus berkobar di hati rakyat Indonesia. Berbagai elemen masyarakat dari aktivis, mahasiswa hingga masyarakat sipil bahu-membahu melawan benalu mematikan ini. Nah, kisah-kisah inspiratif mereka menjadi bukti bahwa korupsi hal yang tak terelakkan. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, kita dapat melawan korupsi dengan membangun kembali bangsa yang adil dan sejahtera. Mari kita korbankan semangat anti korupsi dalam diri kita masing-masing. Laporkan praktik korupsi kepada pihak yang berwenang, tolak gratifikasi, dan pilihlah pemimpin yang punya integritas. Bersama-sama kita ciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi, Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Ingatlah, korupsi adalah musuh bersama bangsa. Kita punya hak dan kewajiban untuk melawan korupsi. Laporkan praktek korupsi kepada pihak yang berwenang, tolak gratifikasi dan suap, dan pilihlah pemimpin yang berintegritas dan anti korupsi. Serta terakhir, bangunlah dan masuklah ke komunitas anti korupsi. Bersama-sama kita ciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.